Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 3 DPR RI yang meminta Kemenkumham untuk memastikan pemilih di lembaga permasyarakatan dan juga tahanan agar dapat menggunakan hak pilihnya dan menjaga netralitas pemilu. Dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024, Komisi 3 DPR RI meminta Kemenkumham untuk memastikan pemilih di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan agar dapat menggunakan hak pilih dan menjaga netralitas pemilu. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli mengingatkan, overcrowded pada lapas memerlukan perhatian khusus, terutama dalam mengatur tahap pencoblosan agar penghuni dan pegawai lapas terhindar dari intervensi dan tetap menjaga netralitas pemilu. Dengan adanya pengawasan langsung dari KPU, diharapkan pesta demokrasi yang dilaksanakan Februari mendatang dapat berjalan sesuai hukum yang ada. Netralitas itu yang di lapas itu dihadapkan pada kenyataan yang didapat pada 2019. Jadi tidak perlu pada partai. Contohnya ada daerah yang koordinasi sudah ada mengenai petugas lapas, penghuni lapas. Tetapi kan sudah disiapkan bahwa siapa petugas di pelaksana pemilu di lapas itu adalah mereka-mereka yang bekerja di situ dan diawasi oleh KPU. Sudah ada dia punya gentleman agreement antara mereka, sudah ada. Harapannya semoga dengan keterbatasan yang ada pada lapas ini, baik jumlah dan penghuni yang begitu banyak, mudah-mudahan semua pelaksanaan pemilu dapat berjalan dan lancar sesuai dengan harapan kita. Selain itu, Jaki Uli meminta agar seluruh aparatur sipil negara dapat menjaga integritas, menjaga netralitas secara profesional, serta mengajak masyarakat untuk memberikan suara mereka dalam mewujudkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipasif dan terhadap dengan melonjaknya harga pangan menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru yang dinilai berpotensi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok tengah dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipasi terhadap melonjaknya harga pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru yang akan berpotensi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Melani Suharli mengatakan, pemerintah perlu segera melakukan operasi pasar di sejumlah daerah sebelum Nataru untuk menekan inflasi, menjaga keterjangkauan harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga ketersediaan bahan pokok tanpa mengandalkan impor bahan pangan, sehingga harga bahan pangan mampu dikendalikan lebih cepat. Biasanya tuh harga bahan pangan pokok itu kan melonjaknya nanti Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Tapi sekarang belum Nataru udah melonjak, jadi kita kan harus antisipasi buru-buru. Jangan sampai ini melonjak lagi, jadi 2 kali lipat melonjak. Karena itu saya mengajukan ada operasi pasar, supaya nanti pas Nataru adalah mungkin kenaikan karena kan lain dari hari-hari biasa kan pasti permintaan lebih banyak ya. Karena itu persediaan kalau kurang akan tentunya harga akan naik. Makanya saya bilang operasi pasar itu perlu. Nah, sepertinya Pak Menteri waktu itu juga biasa datang ke pasar-pasar melihat harga-harga. Mudah-mudahan dengan gerak cepat harga bisa dikendalikan. Lebih lanjut, Melani meminta pemerintah untuk antisipasi perubahan cuaca akibat El Nino agar kelancaran distribusi bahan pangan dapat terjaga. Melalui operasi pasar, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau dan di bawah harga eceran tertinggi dengan kualitas yang baik. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan berita terkait carut-marutnya data kependudukan warga Sidoarjo sebagai akibat dari bencana lumpur Lapindo yang terjadi pada tahun 2006. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, 17 tahun silam semburan lumpur lapindo menyebabkan pemindahan warga desa di Kabupaten Sidoarjo yang rumahnya terkena dampak semburan. Komisi 2 DPR RI mempertanyakan validitas data kependudukan warga Porong yang terdampak lumpur lapindo dan terkait penetapan daftar pemilu tahun 2024 mendatang. Salah satu imbas dari bencana lumpur lapindo pada tahun 2006 adalah carut-marut data kependudukan warga Sidoarjo. Jelang pemilu 2024, KPU dan Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo terus melakukan pemutahiran data agar hak pilih warga terfasilitasi dengan baik. Komisi 2 DPR RI mempertanyakan validitas data kependudukan warga Porong yang terdampak lumpur lapindo terkait penetapan daftar pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Agung Nugraha menyampaikan, pasca perpindahan warga terdampak lumpur lapindo, terdapat penyesuaian penetapan TPS hingga petugas pengawas TPS. Penyesuaian tersebut dipastikan tidak menimbulkan masalah karena kebijakan KPU, Bawaslu, dan Dukcapil terintegrasi di lapangan. Di beberapa kecamatan Porong itu antara desa satu dengan desa yang digabungkan, sementara wilayah korban lumpur itu jaraknya relatif jauh. Kami coba koordinasi sama rekan-rekan Dukcapil, itu sudah mulai berproses untuk dia memilih tempat tinggal dan mengubah KTP elektroniknya. Sebelum Desember nanti kita bisa menyelesaikan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Teddy Setiadi menilai, meski penyesuaian daftar pemilih tetap tidak sederhana, namun langkah taktis penyelenggara pemilu Kabupaten Sidoarjo berhasil menyelesaikan persoalan di lapangan, sehingga hak pilih warga terjamin untuk ikut dalam pemilu 2024. Bisa menyelesaikan berbagai persoalan teknis penting bagi kita, mungkin saya juga mengingatkan sesama penyelenggara ini memang harus kemudian berkolaborasi secara sinergis dan harmonis. Insya Allah kalau seperti itu maka pemilu kita juga menjadi pemilu yang berkualitas. Dari Sidoarjo, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 6 DPR RI menilai bahwa PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina memiliki fasilitas pelayanan dan juga keselamatan yang memadai sehingga dapat menjadi salah satu opsi transportasi bagi masyarakat. Dalam rangka memastikan kesiapan perusahaan BUMN dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 6 DPR RI menilai PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina memiliki fasilitas, pelayanan, dan keselamatan yang memadai sehingga dapat menjadi salah satu opsi transportasi bagi masyarakat. Usai meninjau fasilitas kereta api cepat Jakarta-Bandung, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengungkapkan, perawatan teknis kereta api cepat Jakarta-Bandung telah berjalan sesuai prosedur, sehingga dipastikan dalam kondisi aman untuk menghadapi lonjakan penumpang menuju Hari Besar Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk ukuran keselamatan, kita tadi juga melihat tempat perawatan, ternyata setiap mau meluncurkan kereta api cepat, itu dicek dulu safety-nya seperti apa dan ada maintenance yang rutin setiap hari. Urusan keselamatan sejauh yang kami lihat tadi insya Allah aman. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengungkapkan, dengan teknologi kereta cepat, kini waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya sekitar 47 menit. Meski berkecepatan hingga 350 km per jam, kondisi kabin tetap stabil dan nyaman tanpa guncangan. Kereta api cepat Indonesia kini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kenyamanannya betul-betul didapat dirasakan.
KCIC yang dulu kami membahas secara alot dan banyak persoalan tentu dalam perjalanannya, ini bisa menjadi kebanggaan kita bersama. Tinggal bagaimana menghitung ke depan secara keekonomisan, dan PR terbesar adalah bagaimana juga mewujudkan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dari Jawa Barat, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, dari 9 fraksi DPR RI telah sepakat untuk menunda atau pengambilan persetujuan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK ke rapat paripurna. DPR RI memastikan kesepakatan penundaan diambil bukan karena surat dari pemerintah. 9 fraksi DPR RI telah sepakat untuk menunda pengambilan persetujuan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK ke rapat paripurna. DPR RI memastikan kesepakatan penundaan diambil bukan karena surat masuk dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, Menko Polhukam telah mengirimkan surat terkait revisi Undang-Undang MK pada pimpinan DPR RI. Namun, penundaan pengambilan persetujuan RUU MK bukan disebabkan oleh masuknya surat tersebut. Kesepakatan DPR RI untuk menunda RUU MK diambil sebelum pemerintah mengirimkan surat ke DPR dan berdasarkan pertimbangan 9 fraksi di DPR RI. Yang pertama itu 9 fraksi sudah menyepakati isi dari pasal 87. Pada hari ini Pak Menko Polhukam mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Namun atas kesepakatan dari kawan-kawan fraksi, ini bukan karena surat yang dikirim. Emang dari kemarin sudah kesepakatan dari fraksi-fraksi untuk menunda sidang paripurna atau diparipurnakannya pengambilan keputusan revisi Undang-Undang MK. Diketahui, Panja Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah telah melakukan revisi Undang-Undang MK nomor 24 tahun 2003 yang dimulai sejak bulan Februari 2023 lalu. Atas revisi Undang-Undang MK tersebut, Menko Polhukam menyampaikan sikap pemerintah yang belum sepakat terkait aturan peralihan yang menyangkut masa jabatan Hakim Konstitusi yakni 10 tahun dan usia pensiun Hakim MK yakni maksimal 70 tahun. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari yaitu di 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI serta pasangan calon presiden dan wakil presiden dibolehkan menyampaikan visi misi. Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Penyelenggaraan pemilu khususnya Bawaslu harus mampu menjaga netralitas dan juga integritas terutama dalam menerbitkan maksud kami menertibkan pemasangan alat peraga kampanye ataupun APK sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu.
Dan netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden, wakil presiden dibolehkan menyampaikan visi misi, program, maupun citra diri dengan berbagai metode, misalnya pertemuan atau mengumpulkan massa, memasang alat peraga, ataupun melalui media massa dan media sosial. Dengan dimulainya masa kampanye, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, harus mampu menjaga netralitas dan integritas dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Panwaslu di tingkat kecamatan harus diberi pemahaman agar tidak tebang pilih. Publikasi melalui media massa dan media sosial juga jangan dihambat, selama memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dan bukan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta kampanye hitam atau black campaign. Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penertiban dan pengamanan selama masa kampanye juga harus terjalin baik. Mereka mencabut misalnya spanduk di depan di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak boleh. Ya, kalau dihubungkan dengan pasal 551, ya mereka secara hukum sudah melanggar ya aturan memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, ini mesti dipahami sama Bawaslu. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Netralitas ASN maupun penjabat kepala daerah selama masa kampanye juga mutlak. Jika penjabat kepala daerah tidak netral, bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan praktek kecurangan yang ujungnya berdampak pada perhitungan suara. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Meski begitu, netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman, karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Netralitas di satu sisi penting, ya. Tapi di sisi lain jangan sampai isu netralitas itu menjadi sebuah ketegangan, ya, yang menjadikan pemilih itu tidak nyaman gitu loh. Disiplin di satu sisi, jangan sampai mengorbankan pemilu yang bersukaria, gitu loh. Jadi harus pandai memilahnya. Ya. ASN itu sendiri tidak kehilangan hak pilihnya. Secara undang-undang dia berhak untuk memberikan pilihan. Nah, yang tidak boleh kan ikut kampanye, ya, menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Usai masa kampanye pada 14 Februari 2024 menjadi hari pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya turut menentukan kesuksesan pemilu 2024, termasuk pemilih muda yang akan berusia 17 tahun sebelum hari pemungutan suara. Dengan tidak diperbolehkan lagi penggunaan surat keterangan atau suket, pemilih muda maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik harus difasilitasi secara cepat oleh Pemda. Pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA mereka harus kita lakukan perlengkapan jemput bola, ya, datang ke sekolah-sekolah. Nah, tadi kita dorong supaya memang terus
berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera. Terlibat lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memaksimalkan terkait dengan DPT tambahan, terutama bagi mereka yang akan berusia 17 menjelang pemilu 2024. Pemirsa, berinvestasi adalah salah satu langkah cerdas dalam mengelola dan juga merencanakan keuangan, karena menabung dan berhemat saja tidak cukup. Nah, di sini tentunya kalau kita berinvestasi, kita berpotensi mendapatkan profit ataupun keuntungan. Ya, betul sekali Anggun, dan sekian banyak jenis investasi, mungkin pemirsa masih bingung. Dan pemirsa, apa saja sih bedanya? Nah, ini beberapa jenis investasi untuk pemirsa ketahui, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, deposito merupakan jenis investasi yang familiar dan resiko dari deposito termasuk dalam skala rendah atau low risk. Kemudian emas dan juga logam mulia juga merupakan investasi yang cenderung aman karena nilai emas relatif meningkat tiap waktunya. Pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan jenis-jenis investasi pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa, berinvestasi adalah salah satu langkah cerdas dalam mengelola dan merencanakan keuangan. Karena menabung dan berhemat saja tidak cukup. Kalau kita berinvestasi, kita berpotensi mendapatkan profit atau keuntungan. Siapa sih yang tidak mau dapat untung? Tapi dari sekian banyak jenis investasi, mungkin pemirsa masih bingung. Apa saja sih bedanya? Nah, ini ada beberapa jenis investasi untuk pemirsa ketahui. Yang pertama, deposito.
Investasi ini dilakukan dengan menyimpan sejumlah uang di bank untuk mendapatkan bunga tetap selama jangka waktu tertentu. Jenis investasi ini mungkin familiar bagi pemirsa, dan risiko dari deposito termasuk dalam skala rendah atau low risk. Emas dan logam mulia. Investasi ini cenderung aman karena nilai emas relatif meningkat tiap waktunya. Investasi emas dan logam mulia juga sering menjadi pilihan dalam diversifikasi portofolio. Menariknya, sekarang menabung emas juga bisa dalam bentuk digital loh. Saham. Membeli saham berarti menjadi pemilik sebagian kecil perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun dari pembagian dividen. Pemirsa bebas memilih emiten atau saham perusahaan mana yang ingin dibeli selama perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek. Nilai saham fluktuatif, dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan kondisi pasar. So, jangan sembarang memilih emiten ya pemirsa. Reksadana. Berbeda dengan saham yang kita beli dan kelola sendiri, di reksadana kita memilih manajer investasi untuk mengelola dana kita. Dana kita akan digabung dengan dana dari investor lain dan dikelola sesuai dengan jenis portofolio yang kita pilih. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan. Ketika kita membeli obligasi, sebenarnya kita memberikan pinjaman kepada pemerintah atau perusahaan itu loh pemirsa. Imbalan yang akan kita terima berupa pembayaran bunga dan pengembalian pokok yang temponya sudah ditentukan. Properti dan tanah. Berinvestasi dalam bentuk fisik seperti rumah, apartemen, atau bangunan komersial bisa menjadi pilihan. Peningkatan nilai properti atau pendapatan melalui biaya sewa menjadi keuntungan dari investasi ini. Apalagi harga tanah semakin tahun semakin mahal ya pemirsa. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak dipengaruhi kurs, seperti Bitcoin atau Ethereum. Cryptocurrency semakin populer sebagai bentuk investasi alternatif, meskipun regulasinya belum sepenuhnya diatur secara konsisten. Namun, cryptocurrency bisa digunakan untuk transaksi antar satu orang dengan lainnya secara online. P2P lending. Peer-to-peer lending disebut juga pinjaman antar individu. Adalah model pinjaman di mana individu atau pebisnis meminjam atau meminjamkan uang langsung satu sama lain melalui platform pinjaman peer-to-peer tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Pemberi pinjaman akan mendapatkan imbal hasil dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Terakhir, forex atau valuta asing adalah perdagangan mata uang asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar. Nah, itu dia jenis-jenis investasi yang bisa jadi pilihan. Pemirsa juga boleh loh menyebarkan dana ke berbagai aset untuk mengurangi resiko. Selain itu, lakukan riset mendalam sebelum membuat keputusan investasi ya. Selamat berinvestasi. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segera kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Anggun Karini dan juga rekan saya. Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.